Oh, amat klik 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 klik. Tadi malam suaminya Raihan bilang sama aku kalau misalnya dia lagi ngidam kue goreng yang pernah aku bikin. Terus tiba-tiba aja aku kepikiran buat bikin ukiran kue kayak gini yang bakal aku goreng di atas minyak panas. Anehnya pas digoreng masakan yang udah aku planning sebelumnya. Untungnya di rumah aku masih punya stok telur naga yang super banyak banget. Terus telur-telur ini tinggal aku goreng aja dan ternyata dia pada pecah. Karena gagal lagi, jadi di sini aku bakal gunakan teknik sulap aku buat masak kali ini. Aku ambil telur yang masih utuh dan aku ceplokin satu persatu. Nah, buat satu butir telur lagi, aku bakal sulap jadi salah satu bahan yang bakal aku pakai, yang pastinya bakal bikin masakan aku jadi super simple banget. Ini dia Kienzler Crispy Chicken Nugget. Cara masaknya bisa pakai air fryer atau juga bisa digoreng kayak yang lagi aku bikin sekarang. Ini cukup digoreng aja sampai warnanya golden brown. Aku bikin ini karena Kienzler Crispy Nugget kalau dimasak crispy-nya tetap stay dan tahan lama. Tanpa menunggu lama, aku bakal tuang bawang putih, cabai rawit merah, dan juga irisan daun bawang. Masukkan Kienzler Crispy Chicken Nugget yang udah aku masak sebelumnya. Terus tinggal aku tambahin sedikit garam, penyedap rasa, dan juga lada bubuk. Tinggal aku tumis hingga merata. Setelah itu aku bakal sajikan deh. Resep nugget cabai garam ala Wilgos. Udah paling bahaya banget kalau Kienzler Crispy Chicken Nugget dibikin ginian, bisa-bisa boros nasi. Bingung mau masak apa? Yuk kita nonton DBM aja. Oh, amat klik klik. Kedatangan tamu penting yaitu Rehan dari desa sebelah yang bawain aku oleh-oleh bebatuan. Han bilang kalau bebatuan ini bisa diolah jadi menu istimewa yang bisa memikat hati calon mama mertua. Atas saran dari Rehan, aku ikutin aja dengan cara merebus bebatuan ini terlebih dahulu bersama es batu, air, dan jeruk lemon. Bebatuannya nggak bau tanah. Setelah direbus, lanjut simpan semua bebatuannya di cetakan bergelombang. Selanjutnya di sini aku juga udah siapin daun pisang yang udah dibersihkan sebelumnya. Terus masukkan batu, juga batang serai dan daun salam. Tinggal dibungkus aja dan lipat di dua ujung. Semua batunya habis tak tersisa. Kebetulan mamaku lagi ngangetin nasi, jadi langsung masukkan aja ke dalam rice cooker yang masih nyala. Terus sampai jumpa. Sambil nunggu, siapkan dulu beberapa helai tisu dibagi tiga seperti kesabaran Rehan. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai hijau, juga cabai keriting, lalu bungkus. Dan setelah dibuka jadi tersulap-sulap menjadi 5 ekor telur ayam yang mau aku tumbuk aja sampai jadi terpecah belah. Setelah semua telurnya dibersihkan dari cangkangnya, pisahkan dulu kuning dari putih telurnya. Habis itu di sini si putih telurnya mau aku aduk dulu aja sampai tercampur rata. Pindahkan ke dalam wadah terbaru dan aku juga mau aduk bagian kuningnya sambil disatukan kembali dalam sebuah pertemuan. Karena kurang perhatian, jadi aku tambahin lagi 3 ekor telur ayam, terus tambahkan juga What the fuck? penyerap rasa dan guncangkan sampai merata. Setelah semua telur juga penyerap rasanya tercampur rata, lanjut pindahkan ke dalam wadah terbaru dan sisihkan dulu. Kebetulan Rehan juga ngasih aku 2 kangkung yang terikat perjanjian dan langsung aja setelah dibersihkan, potong-potong daunnya aja. Buat telur yang tadi, kucurkan ke dalam wajan yang berbentuk jajar genjang kayak gini. Tambahkan kangkung, lalu gulung tikar telurnya sampai menyerupai telur gulung. Kucurkan lagi
telurnya sambil ditambahkan kangkung, lalu gulung tikar lagi sampai berhasil. Habis itu tinggal dipangkas aja sampai jadi beberapa bagian sama rata. Lanjut, pindahkan telurnya ke dalam wajan, lalu porak-porandakan sampai telurnya jadi telur orak-arik. Setelah semua telurnya terorak-arik merata, lalu tuang ke atas piring legend. Di wajan berbeda-beda tapi tetap satu jua, tumis bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan cabai merah sampai harum. Keluarkan batu yang sudah dikukus tadi dan pindahkan ke atas wajan. Tambahkan tumisan bumbu yang tadi sambil ditaburkan penyerap rasa, lalu campur aduk sampai bumbunya meresap ke dalam batu. Tapi batunya jangan dimakan ya, cukup bumbunya aja yang dimakan bersama telur kangkung dan nasi hangat. Siap disajikan untuk memikat hati calon mama mertua. Bingung mau masak apa? Nonton DBM aja, kini tersedia di semua sosial media. Oh, amat klik. Waktu malam minggu tahun depan, Rehan minta dibikinin es krim panggang kayak gini. Katanya es krim panggang itu rasanya bener-bener enak banget. Dan karena kebetulan malam minggu tahun depan itu anniversary aku yang ke-9 tahun sama Rehan, jadi aku bikinin aja makanan kesukaan Rehan. Dan aku beneran gak nyangka kalau ternyata cara buatnya beneran simple banget. Karena cara buatnya gak perlu pakai bahan banyak, cukup 2 bahan aja bisa bikin makanan yang super duper enak banget. Dan kemarin Rehan curhat juga, katanya dia baru reuni sama teman-teman SMA-nya dan What the fuck? katanya di sana Rehan ketemu sama cinta pertamanya. Dan Rehan bilang kalau sekarang cinta pertamanya makin cantik banget. Dan pas denger Rehan ngomong kayak gitu, aku jadi insinyur banget. Dan Rehan juga malah banding-bandingin aku sama cinta pertamanya. Katanya cinta pertamanya lebih baik. Aku jadi bener-bener. Kalau misalnya kalian mau tahu cerita selanjutnya, langsung nonton live aku, join sekarang. Oh, amat klik. Udah paling bingung banget kalau suaminya papa main ke rumah, aku harus nyuguhin apa. Jadinya aku tiba-tiba aja kepikiran buat olah adonan besar ini yang bakal jadi menu kesukaan dia. Bahan-bahannya ada di warung, terus tinggal aku ambil aja dan bakal aku bentuk jadi ular sanca kobra. Sama yang satu ini aku bentuk menjadi siput biru, terus tinggal aku masukin aja ke dalam wadah dan aku What the fuck? bakal tambahkan 1 sendok makan gula pasir, susu bubuk, dan juga 1 sendok teh Fermipan. Terus tinggal aku oleni aja semua adonannya sampai kalis ya. Di sini aku udah siapin warna biru. Warna pink. Masing-masing warna yang sudah diulenin adonannya aku masukin ke dalam plastik, terus tinggal aku tunggu aja sampai dianya mengembang. Karena tidak adanya keseimbangan, alhasil semua adonannya itu jatuh ke bawah dan ada juga yang nyisa di atas. Tinggal aku keluarin aja adonan dari plastiknya, terus aku tumpuk dan aku bakal gepeng-gepengin. Terus tinggal aku bulet-buletin aja supaya warnanya menyatu. Susun bola-bola adonan ke dalam loyang, kemudian aku kukus aja kurang lebih selama 30 menit. Ini hasil adonan yang udah jadi dan bentuknya beneran lucu banget. Tinggal aku potong-potong aja menjadi beberapa bagian. Aku udah siapkan 1 ember air, kemudian roti ini tinggal aku cuci aja sampai bersih. Terus aku juga bakal potong-potong bagian sisa rotinya. Setelah dicuci, aku bakal peras-peras airnya. Terus tinggal aku simpan aja dan jajarin di atas talenan. Kalau udah, sekarang aku siapkan chopper dan aku masukin adonan ini ke dalam chopper. Kemudian tinggal kita haluskan. Ini hasil adonan yang udah aku halusin. Sekarang tinggal aku masukin aja ke dalam plastik segitiga.
supaya pas ngebentuknya jauh lebih mudah. Tuang sedikit demi sedikit ke dalam cetakan kayak gini sampai semuanya penuh. Kalau udah aku bakal masukin ke dalam loyang kukus. Oh, amat klik. Kemarin Rehan tiba-tiba aja datang ke dalam kehidupanku sementara aku udah pacaran sama Farhan. Aku terima Farhan gara-gara katanya Rehan kepergok berduaan sama si Markona. Rehan lebih pilih Markona daripada aku gara-gara katanya aku adalah ribet sedunia. Hati aku tuh beneran lagi hancur banget sampai-sampai aku bikin cetakan bintang kayak gini aku hancurin lagi. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba aja kepikiran pengen suntik bungkusan minyak kayak gitu. What the fuck? Sampai si minyaknya keluar. Buat minyaknya aku bakal keluarin lagi dan aku bakal taburin di atas tepungnya dan aku bakal satuin sama nasi yang udah aku giles-giles. Adonan ini aja bisa bersatu, tapi kenapa hubungan aku sama Rehan gak pernah bisa jadi satu? Ini semua gara-gara si Markona yang mukanya itu mirip banget sama cucunguk lagi kebalik. Astagfirullahalazim, gara-gara si Markona bisa-bisanya mulut aku jadi berkata kasar kayak gini. Semoga mamanya Rehan gak nonton. Terus di rumah aku punya sosis yang Rehan kasih dan sosis Rehan ini bakal aku potong-potong kayak gitu. Bagian ujungnya aku potong jadi 4 dan bagian ujungnya lagi aku tutup pakai nasi yang udah aku adonin sebelumnya. Terus tinggal aku berenangin aja ke dalam didihan air. Resep ini bisa jadi salah satu ide menu jualan buat bunda-bunda di rumah. Tuh kan mamanya Rehan wajib tahu banget kalau misalnya aku itu selain pinter masak juga pinter cari duit. Kalau udah direbus, tinggal kita balurin aja pakai tepung roti, terus tinggal digoreng satu persatu. Gorengnya nggak perlu terlalu lama, karena nanti bisa-bisa sosisnya Rehan berubah warna menjadi coklat. Karena di rumah ada minyak beku, alhasil minyak beku ini aku ukir-ukir di belakang mangkok, terus tinggal aku masukin aja ke dalam panci yang udah aku panasi. Tiba-tiba aja dia meleleh dan mencair kayak gini. Terus aku bakal masukin aja beberapa lembar topoki kesukaan Raihan yang belum ditusuk-tusuk.